Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rani Herlinda with students number 232122027. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk menganalisis data menggunakan deskriptif statistik dengan mencari ukuran sentral tendensinya dan mencari ukuran variability-nya. Pertama, kita akan mencari skor terlebih dahulu, blok dulu, kemudian kita sort and filter, sort smaller to largest. Nah, kita blok kolom A, copy, lalu paste di kolom B. Setelah itu, kolom B tadi yang sudah dipaste, kita blok lagi, kemudian klik data, dan cari remove duplicates. Klik continue with the current selections, kemudian remove duplicates. Di sini sudah tertera kolom B. Oke. Nah, maka kita blok data ini, kemudian copy, lalu pindahkan ke skor. Nah, untuk cari frekuensi sama dengan countif dalam kurung range. Kita blok data di kolom A, kemudian ini suggestion-nya adalah titik koma, kita klik titik koma, kemudian kriteria itu kita klik skornya, kemudian tutup. Nah, frekuensi yang pertama itu 1. Untuk cari frekuensi selanjutnya, kita bisa klik dulu frekuensi ini, lalu kita seret ke bawah. Semua frekuensi sudah muncul. Kemudian kita cari X kali F-nya sama dengan klik skor, kemudian dikali, kali itu lambang bintang, kali frekuensi. Kemudian enter, kemudian seret ke bawah. Nah, itu kita bisa zoom dulu, klik di sini, klik di jumlah, kemudian auto zoom, enter. Yang X kali F juga sama, kita bisa blok dulu data semua X kali F-nya, terus klik auto zoom. Selanjutnya ada X dikurangi min. Karena kita belum punya hasil dari minnya, kita cari dulu minnya. Dengan cara yang manual, yaitu sama dengan sum X kali F, diklik, kita dibagi, bagi itu menggunakan garis miring. Bagi sum F, enter. Nah, ini adalah min-nya. Kita buktikan dengan cara Excel, yaitu sama dengan kita klik average dalam kurung blok ini, data yang awal, kemudian tutup, enter. Mulai cari X kurangi min-nya, sama dengan X, kita klik X 48 dikurangi min, bebas mau yang manual atau Excel juga, klik terus enter. Nah, untuk ke bawahnya kita tidak bisa langsung menyeretnya karena kita harus menambahkan dolar di sebelum dan sesudah hurufnya. Di sini minnya L. Nah, kita bisa simpan dolarnya itu di sebelum dan sesudah huruf L. Kita coba ini sebelum lalu sesudah. Nah, sudah seperti itu, enter kembali. Sekarang kita bisa menyeretnya seperti yang awal. Seret ke bawah. Oke, blok dulu ini. Lalu klik sum. Kita cari X kurang min pangkat 2. Klik sama dengan klik yang ini. X kurang min yang pertama, klik. Lalu pangkat 2 yaitu ini, pangkat 2. Lalu enter. Kemudian sum dulu. Sum, auto sum. Nah, kemudian yang terakhir ada F kali X kurangi min pangkat 2. Sama dengan klik frekuensinya
1 lalu dikali tadi X kurangi min pangkat 2 sebelumnya. Nah, ini. Nah, lalu enter, ditarik ke bawah. Nah, blok dulu yang terdapat banyak angka di belakang koma, blok dulu. Kita bisa klik di atas, di atas number tuh ada desimal. Nah, klik yang sebelah sini. Nah, kita sisakan 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari median. Dengan cara manual terlebih dahulu, klik sama dengan dalam kurung sum F ditambah 1, kemudian tutup kurung, dibagi dibagi 2. Nah, enter. Nah, jadi 38 ini belum hasil dari mediannya, ini merupakan urutan ke. Jadi kita cari mediannya di urutan ke 38. Tulis hasilnya. Sama dengan kita cari yang urutan ke 38 itu berapa? Ke urutan ke 38 itu ada 76. Klik. Langsung saja enter. Nah, maka inilah hasil dari median 76. Kita bisa buktikan dengan menggunakan cara Excel dengan menulis rumusnya sama dengan tulis median sama dengan median dalam kurung blok kolom A, data yang awal itu. Kemudian kurung tutup, enter. Selanjutnya kita cari mode. Secara manual kita bisa langsung lihat saja pada frekuensi. Mode itu angka yang sering muncul. Sama dengan kita pencet 78. Nah, sudah. Dengan cara Excel kita bisa pakai rumus sama dengan kita tulis mode. Kemudian dalam kurung lagi blok data yang awal di kolom A, terus tutup kurung, enter. Lalu kita lanjut measure of variability. Kita cari range terlebih dahulu menggunakan manual. Kita tulis sama dengan, lalu klik data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Nah, ini range-nya. Coba secara Excel sama dengan tulis max dalam kurung, kita klik kolom A, kurung tutup, dikurangi min dalam kurung lagi, blok lagi kolom A, kurung tutup, enter. Kita sekarang cari kuartil dengan cara manual sama dengan tulis 1/4 dikali menggunakan bintang dalam kurung sum F 75 ditambah 1, tutup kurung, enter. Nah, ini kuartil 1, ini bukan hasilnya, tapi kita bisa cari kuartil 1 di urutan ke-19. Kita tulis dulu sama dengan, lalu cari kuartil di urutan 19. Nah, 70, klik, enter. Jadi kuartil 1 itu 70. Kita coba pakai cara Excel. Sama dengan, tulis kuartil, klik yang IXC, blok data yang awal, jadi ke kolom A, blok. Kemudian, di sini ada titik koma, kita klik titik koma, lalu pilih, kita kan cari kuartil 1, maka klik 1 buat cari kuartil 1, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama 70. Kita cari kuartil 2, sama kayak tadi, sama dengan bedanya ini 1/2 dikali bintang dalam kurung sum F ditambah 1, tutup kurung, enter. Ini urutan ke-38. Jadi kita klik sama dengan, kita cari urutan ke-38, ada 76, klik, enter. Nah, ini kuartil 2, hasilnya 76. Kita buktikan pakai Excel. Rumusnya sama dengan
tulis kuartil, klik yang IXC lagi, kemudian array, blok kolom A, lalu titik koma, klik 2, karena kita lagi cari kuartil 2, tutup kurung, enter. Nah, 76 sama, untuk kuartil 3 kita sama kayak tadi, sama dengan rumusnya 3/4 dikali dalam kurung sum yang ini, sum F, ditambah 1. Ditambah 1, tutup kurung, enter. Kuartil 3 ada di urutan 57. Kita cari, sama dengan dulu tulis, terus cari di sini urutan ke 57. Nah, ada 82, enter. Nah, jadi hasil dari kuartil 3 itu 83. Nah, kita buktiin pakai Excel ya, kita tulis sama dengan ketik kuartil, pilih yang IXC, array itu blok yang A, terus titik koma, karena kita cari yang 3, kuartil 3, kita tulisnya 3, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama 82. Terus kita cari AQR-nya dengan cara yang manual terlebih dahulu, tulis sama dengan, terus klik hasil kuartil 3, yaitu 83, dikurangi kuartil 1, 70 ya, enter. Kemudian kita buktiin pakai Excel, sama dengan klik yang kuartil 3 hasil Excel, dikurangi klik kuartil 1 hasil Excel, enter, 12. Ini sama 12. Terus variance, kita nyari variance. Dengan cara manual, kita tulis sama dengan terlebih dahulu, kemudian klik sum dari tabel terakhir ini, 95, klik. Terus kita bagi pakai garis miring, terus dalam kurung sum F 75 dikurangi 1, tutup kurung, enter. Nah, 128. Kita cek pakai Excel, tulis sama dengan, terus ketik par yang S ini, terus blok data di kolom A, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama ya. Terus buat standard deviations itu dengan cara manual, kita tulis sama dengan klik SQRT. SQRT. Nah, ini. Number ini, klik yang variance, tutup kurung, enter. Nah, ini standard deviation-nya versi manual, kita cek di Excel. Tulis sama dengan, kemudian klik STDEP. Yang ini, yang S. Nah, terus di sini kita blok lagi data yang awal yang di kolom A, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama ya dari manual maupun Excel. Setelah itu, kita cari poligonnya. Kita cari poligon dengan blok skor dan frekuensi, terus insert, terus di insert ada recommend chart. Klik, pilih yang atas aja. Nah, kita kasih judul ya, poligon. Selesai, kita bisa simpan di mana aja dan sesuai ukuran yang kalian mau. Kita simpan di sini. Nah, udah. Jadi sekian video saya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.